Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endang Fitriana dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 5041871 akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Nah, manajemen keuangan internasional yaitu suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional sehingga membantu kelancaran dan transaksi internasional seperti ekspor, impor, dan valuta asing lainnya. Nah, terus di situ juga terdapat exposure transaksi. Nah, yaitu berkaitan dengan pelaporan keuangan dan representasi akuntansi ketika perusahaan memiliki beberapa aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Mereka harus mengkonversinya ke dalam mata uang domestik, yakni mata uang yang menjadi basis pelapor keuangan. Nah, terus manajemen biasanya kurang memperhatikan ekspor ini karena terus berfluktuasi mengikuti pergerakan nilai tukar. Nah, itu terkadang menguntungkan dan terkadang juga merugikan. Nah, terus untuk kurs, pengertian kurs itu adalah suatu harga atau nilai mata uang dalam mata uang lain. Nah, kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Nah, terus artinya ketika kita menukarkan suatu mata uang dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Nah, terus di suatu negara yang menetapkan sistem kurs kurs tetap, maka perubahan kurs ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan negara secara resmi menaikkan kurs mata uangnya terhadap mata uang asing yang disebut revaluasi. Nah, terus untuk macam-macam kurs itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu kurs beli. Nah, kurs beli adalah mata uang yang dipakai oleh bank dalam menentukan uang asing atau money change dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Nah, contohnya gini, jika ada yang menukarkan uang dolar dan dengan rupiah, maka itu kita menggunakan kurs beli. Nah, namun kalau untuk kurs jual yaitu harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing yang digunakan oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asingnya. Contohnya gini, ketika kita menukarkan rupiah dengan dolar, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Nah, terus yang terakhir ada itu namanya kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya, namun kurs ini jarang sekali digunakan. Nah, terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu ada namanya faktor pembayaran impor. Nah, kegiatan impor barang akan mempengaruhi kurs. Maka di suatu negara pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai kurs impor, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing sehingga kurs mata uang lokal akan menurun. Nah, terus ada lagi faktor aliran modal keluar. Nah, yaitu modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara lainnya. Semakin banyak utang yang dibayar atau keperluan negara, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkat, maka kurs mata uang dalam negeri menurun. Begitu juga sebaliknya, jika negara menanamkan modal ke luar negeri, maka kurs akan menguat. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.